slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take. Meskipun belum ada yang diputuskan mengenai perebutan gelar kelas ringan UFC berikutnya, Justin Gaethje tampaknya menjadi salah satu pesaing utama untuk pertarungan melawan Islam Makhachev. Gaethje, mantan juara sementara, tampaknya mengamankan celah ketiga pada sabuk tak terbantahkan Juli lalu di Salt Lake City, di mana ia mengalahkan Dustin Poirier dalam pertandingan ulang mereka untuk memenangkan sabuk seremonial, BMF. Dengan perputaran singkat untuk bayar pertayang UFC 294 bulan lalu di Abu Dhabi, Charles Oliveira mengamankan pertandingan ulang dengan Makhachev sebelum Alexander Volkanovski mengisi posisi ketiga. Do Bronx mengundurkan diri karena pemberitahuan yang terlambat. Setelah petarung Dagestan itu mengalahkan petarung Australia itu pada ronde pertama, Oliveira meminta pertarungan kedua dengan Makhachev harus dijadwalkan ulang. Tapi dia tampaknya berjuang melawan The Highlight untuk mendapatkan tempat itu, dengan Gaethje mengklaim, "Saya berikutnya," di media sosial. Sebelumnya, pemegang gelar BMF itu kalah singgasana melawan mentor Makhachev, mantan juara kelas ringan UFC yang tak terkalahkan, Khabib Nurmagomedov. Meskipun hasil tersebut membuat banyak orang memperkirakan deja vu seandainya Gaethje mendapatkan peluang untuk meraih sabuk juara, seorang pelatih MMA terkemuka melihat potensi tabrakan dengan Makhachev akan terjadi secara berbeda. Dalam episode Timbo Sugar Show bersama juara kelas bantam UFC Sean O'Malley, pelatih Tim Welch menilai bagaimana Gaethje akan berhadapan dengan Makhachev di dalam oktagon. Bertentangan dengan anggapan umum, pelatih seni bela diri ini menampik anggapan bahwa gembong divisi kelas ringan ini akan mendominasi The Highlight. Bahkan, Welch memberi kesempatan kepada Gaethje untuk menghentikan Makhachev. "Semua orang mengira Justin Gaethje akan lolos," kata Welch. "Saya kira dia tidak akan melakukannya, kawan. Karena mereka berbicara tentang Gaethje, ketika dia melawan Khabib, dia tiba di sana, Abu Dhabi, 10 hari sebelum pertarungan itu dan semuanya salah. Gaethje adalah pria yang berbeda. Khabib bilang dia tahu bahwa Justin sampai di sana, terlambat, dan dia telah melalui perjalanan waktu berkali-kali. Dia tahu itu hanya akan menghancurkannya. Gaethje sekarang, versus Islam, di Vegas atau semacamnya. Saya tidak akan terkejut jika Gaethje mengalahkannya," tambah Welch. Masih harus dilihat apakah Gaethje mempunyai kesempatan untuk membuktikan kebenaran Welch selanjutnya atau tidak. Terlepas dari itu, juara BMF itu telah menyatakan kesediaannya untuk menunggu kemungkinan tarian kedua antara Makhachev dan Oliveira dilakukan sebelum mengambil keuntungan dari pukulannya. Conor McGregor belum pernah terlihat beraksi di UFC sejak Juli 2021, ketika ia kalah dari Dustin Poirier melalui TKO karena patah kaki. Namun The Notorious tetap menjadi berita utama karena kontroversi yang melibatkan USADA dan tuduhan pelecehan seksual baru. Saat mantan juara-juara berusia 35 tahun itu bersiap untuk comeback, ia juga berbicara tentang masa-masanya yang sangat membuat frustrasi di pinggir lapangan. Setelah kekalahannya dari Islam Makhachev di UFC 294, juara kelas bulu Alexander Volkanovski membuka tentang perjuangan mentalnya karena tidak aktif. "Saya tidak pernah berpikir saya akan kesulitan menghadapinya, namun karena alasan tertentu, ketika saya tidak sedang bertarung atau berada di camp, saya hanya akan berusaha sekuat tenaga. Saya perlu bertarung, dan peluang ini muncul. Jujur saja, saya tidak berlatih sebanyak yang seharusnya, tapi saya harus melakukannya. Saya harus mengambilnya. Saya berkata pada diri saya sendiri bahwa hal itu memang seharusnya terjadi. Saya berjuang sedikit, tidak berkelahi, berusaha keras. Saya tidak tahu caranya, semuanya baik-baik saja. Saya punya keluarga yang cantik, tapi saya tidak tahu." Conor McGregor mengungkapkan sentimen serupa saat wawancara dengan Mak Live di Riyadh selama perayaan Tyson Fury Francis Ngannou selama akhir pekan. "Saya sudah tidak bisa hidup selama hampir 3 tahun sekarang," kata McGregor. "Pahami itu. Saya telah melalui apa yang telah saya lalui. Saya sedang mengalami cedera dan kekalahan. Bayangkan apa yang dilakukannya. Anda mendengar apa yang dikatakan Alexander Volkanovski, saya memahaminya. Saya harus kembali ke cara hidup saya. Ini adalah pekerjaan saya. Jadi ini sangat membuat frustrasi, dan mudah-mudahan kami bisa kembali di bulan April."
Terakhir kali Conor McGregor menjalani tahun pertarungan aktif adalah pada tahun 2016 ketika dia bertarung 3 kali. Sejak itu, penampilan oktagonnya menjadi sporadis, hanya bertarung 4 kali antara tahun 2018 dan 2021. Orang Irlandia itu berjanji untuk mengubah semua itu setelah rencana kembalinya dia. Jika ini tinju, jika saya seorang petinju, ya. Setelah cedera yang saya alami dan tinggi badan yang saya capai, mulai dari sabuk hingga nomor bayar per tayang, mereka akan menempatkan saya kembali melawan pria ini, anggota media, yang belum pernah bertinju sebelumnya. Itulah yang akan mereka lakukan dalam tinju, untuk membangun saya kembali, katanya. Tapi tidak, Anda akan dilempar ke sarang hiu, sarang singa di MMA. Begitulah adanya, dan itu bagus. Tapi saya hanya ingin kembali dan aktif. Saya ingin menjadi yang terbaik sebelum saya mengakhirinya, dan agar hal itu terwujud, bagi petarung manapun, untuk menjadi yang terbaik, mereka memerlukan persaingan yang konsisten. Jadi saya sangat bersemangat untuk itu. Conor McGregor menjelaskan mengapa dia lebih memilih comeback pada bulan April. Di tengah putusnya hubungan UFC dengan USADA baru-baru ini, Conor McGregor telah melakukan perannya dengan melakukan tes narkoba pertamanya setelah 2 tahun. Dia mengatakan UFC menetapkan bulan April sebagai tanggal kembalinya dia, yang baginya masuk akal. Saya senang dengan bulan April. Aku ingin sekali mencintainya lebih awal, tapi aku harus melakukannya, jika aku boleh jujur dan realistis, dan untuk para penggemarku, aku ingin tampil baik, membangun diriku kembali, dan itu saja. Ini terlihat seperti bulan April, seni bela diri campuran. Conor McGregor juga berpartisipasi sebagai pelatih melawan Michael Chandler di musim ke-31 The Ultimate Fighter yang baru saja berakhir. Kedua pria itu awalnya dijadwalkan untuk saling berhadapan setelah musim berakhir, namun pertarungan belum membuahkan hasil. Rekor McGregor saat ini adalah 22-6. McGregor memahami masalah Volkanovski. Juara kelas bulu UFC Alexander Volkanovski tampaknya tidak sendirian dalam mengejar persaingan. Salah satu orang yang sudah lama absen dari oktagon adalah mantan pemegang gelar 2 divisi Conor McGregor. Atlet Irlandia, yang pernah memegang sabuk juara kelas bulu dan kelas ringan secara bersamaan, terakhir kali memasuki ring pada Juli 2021. Saat itu, McGregor mengalami patah kaki yang parah dalam pertarungan trilogi melawan Dustin Poirier. Mengingat cederanya yang serius, tidak mengherankan jika bintang, The Notorious, itu harus istirahat panjang. Meskipun tahun 2023 ditetapkan sebagai tahun kembalinya dia, penundaan untuk masuk kembali ke kelompok pengujian USADA terus menunda pertarungan kembali melawan Michael Chandler, yang dilatih McGregor di The Ultimate Fighter edisi tahun ini.